Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anaf Lutfi Fansyah dengan NIM 2892050021. Prodi Manajemen semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kuliah di Universitas Pancasila Bekasi. Mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Jadi di sini saya ingin melengkapi tugas UT saya, yaitu tentang kebijakan perekonomian Indonesia. Yang pertama di sini ada daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini pendahuluan, latar belakang, yaitu kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu. Menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu. Kebijakan di Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun dan dari presiden ke presiden. Tersebut terjadi pada segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, serta ideologi. Banyak kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh setiap presiden yang menjabat. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi? Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi karakteristik perekonomian di Indonesia? Yang ketiga, apa yang dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian Indonesia dan rekomendasi apa saja yang dapat diberikan untuk perekonomian di Indonesia? 4. Apa sajakah jenis-jenis kebijakan ekonomi? Di sini ada pembahasannya. Di sini ada ruang lingkup ekonomi di Indonesia, peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi, karakteristik yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian, kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi. Ruang lingkup ekonomi di Indonesia. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yaitu gabungan kata oikos nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Secara istilah, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi dalam kedua kajian, yakni yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Di sini ada peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi, yaitu dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta, peran pemerintah dan mekanisme pasar, atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama fungsi stabilisasi, yang kedua fungsi alokasi, yang ketiga fungsi distribusi. Karakteristik yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang pertama faktor geografi, yang kedua faktor demokrasi, yang ketiga faktor sosial, budaya, dan politik. Masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian. Di sini ada masalah kemiskinan, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, masalah kekurangan modal, masalah pemerataan pendapatan, masalah keterbelakangan, masalah kekurangan modal, inflasi, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Di sini kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, yaitu ada 3. Yang pertama operasi pasar terbuka,
atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Yang terakhir, kebijakan perdagangan luar negeri. Yang pertama, kebijakan pengembangan atau promosi ekspor. Yang kedua, kebijakan proteksi atau kebijakan impor. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah bisa melalui kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Dan untuk mengendalikan perekonomian secara global bisa melalui kebijakan perdagangan luar negeri. Dan yang dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian adalah masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah kekurangan modal, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, masalah penempatan pendapatan, inflasi, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Untuk sarannya di sini ada masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dan dalam mengatasi banyak cara yang dapat diupayakan, dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama masyarakatnya. Untuk itu, masyarakat semestinya sudah dapat mengoposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah. Sekian dari video presentasi UTS saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.